warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari tim Pro izin untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama saya sebagai pembicara pertama yang akan menjelaskan definisi serta beberapa argumen-argumen KOPIPA yang akan dikembangkan oleh pembicara kedua saya, dan saya adalah Aura Julia Satria. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abe Raihan selaku pembicara kedua yang akan membawakan argumentasi dari kelompok kami dan juga akan memberikan bantahan ataupun sanggahan kepada tim lawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan tim berdebat yang ada di sini. Saya Nabila Dwi Andini sebagai pembicara ketiga dari tim Pro yang akan memperjelas argumen-argumen yang telah dibawakan oleh pembicara kedua dari tim kami. Terima kasih. Silakan tim kontrol perkenalkan diri masing-masing, dapat menunjukkan nama dan posisi di depan. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Dian Nuridi sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya akan membawakan argumentasi dan akan sedikit menyanggah argumen yang telah disampaikan tim lawan. Selamat pagi semuanya, saya Rini Wulandari. Saya sebagai pembicara kedua dari tim oposisi akan membawa sanggahan dan argumentasi. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Muslimah Bilqis Firdausya. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Tugas saya adalah memberikan sanggahan kepada argumentasi tim pemerintah dan juga memberikan perbandingan argumentasi. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para peserta lomba debat bahasa Indonesia tingkat SLTA yang lanjut ke babak semifinal hari ini dan dilanjutkan dengan babak final. Mungkin peserta lomba sudah tahu tentang aturan debat pada hari ini, namun kembali saya ingatkan bahwa durasi yang diberikan untuk pembicara 1, 2, dan 3 pada tim pro atau kontra yaitu 5 menit, dan waktu untuk pembaca kesimpulan yaitu 3 menit, sedangkan waktu interupsi ialah 15 detik. Mosi pada sesi 1 hari ini ialah e-book dapat meningkatkan budaya literasi di kalangan mahasiswa. Time paper ready? Itu untuk apa itu? Itu untuk apa? Kertas yang itu? Iya, e-book dapat meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa. Ya, mohon maaf. Kepada pembicara 1 dari tim pro, saya persilakan. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri kembali. Saya Aura Julia Satria sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan definisi dari tim pro dan juga sedikit membuka argumen untuk pembicara kedua kami. Dan mosi yang kita bahas pada hari ini adalah seperti yang sudah dibicarakan, e-book dapat meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa. Sebelumnya, definisi e-book menurut tim pro kami ini sendiri adalah buku yang berbentuk elektronik yang dapat diakses oleh gawai dan dapat menyajikan informasi berupa teks, gambar, video, audio maupun bentuk multimedia lainnya. Dan literasi yang kami maksud di sini adalah bukan hanya tentang membaca, tapi literasi juga tentang memahami. E-book ini sendiri adalah suatu inovasi daripada buku konvensional pada umumnya, yang dimana bentuknya digital dan dapat diakses oleh alat-alat elektronik dari mulai handphone, smartphone, laptop, dan juga berbagai macam alat elektronik lainnya. Dan e-book ini menjadi alternatif yang dapat memudahkan seseorang untuk membaca buku dibanding buku cetak yang sudah diakses. Kenapa Dewan Juri terhormat? Pertama, karena e-book dapat menyediakan buku-buku yang awalnya belum tersedia di wilayah-wilayah tertentu yang dapat diakses oleh semua orang lewat internet. Jadi, misalnya saja kita berikan contoh kasusnya yang dimana sebuah perpustakaan yang belum bisa menyediakan buku dari luar negeri, yang dimana bahwa sang peminat atau pembaca dari buku penulis tersebut ingin membaca buku itu. Maka dari itu, dari sang pembaca
buku dari penulis tersebut harus menunggu dalam waktu yang lama. Dan hal ini tidak terjadi dengan e-book. Kenapa? Karena adanya teknologi atau inovasi dari teknologi itu sendiri yang berupa internet dapat memudahkan sang pembaca untuk mencari buku yang disediakan atau yang ditulis oleh si penulis buku tersebut, dan juga dalam uploadnya atau penyebar luasannya lebih mudah e-book dibandingkan buku konvensional. Lalu yang kedua, dalam e-book ini sendiri terdapat berbagai macam fitur yang dapat memudahkan serta meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa. Yang terhormat, yang pertama, e-book mempunyai fitur namanya bookmark, yang dimana murid itu dapat melompat dari halaman atau ke waktu tertentu, yang dimana ini dapat menghemat waktu belajar atau dapat mengefisiensi waktu belajar dari siswa itu. Dan juga ada font custom yang dapat mengcustom font-font atau tulisan-tulisan yang sesuai dengan bagaimana seorang mata pembaca tersebut ingin membaca dari tulisan si penulis itu, yang dimana ini juga dapat meningkatkan minat dari budaya literasi sendiri. Dan juga ada fitur dikte yang dimana ini bisa memudahkan bagi semua siswa, khususnya untuk membaca artikulasi atau intonasi yang tepat pada sebuah kata. Dan dari jawabannya dari mahasiswa UI sendiri meyakini bahwa keberadaan e-book diyakini bisa membuat masyarakat menumbuhkan tingkat literasi digital Indonesia. Dan sedangkan maka dari itu, kenapa bisa meningkatkan tingkat literasi? Karena Indonesia pernah menempati peringkat 62 dari 70 negara menurut OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, yang dimana hal ini bisa ditekan akibat hadirnya e-book sendiri, serta e-book yang bisa disebarluaskan secara mudah dan cepat dan mudah didapatkan di internet. Maka dari itu kami yakin dan percaya bahwa mosi ini dapat diperdebatkan hingga akhir, dan kami percaya juga bahwa tim kontra serta Dewan Juri dan pada hadirin sekalian dapat duduk bersama kami hingga akhir perdebatan. Waktu yang dihabiskan oleh pembicara satu dari tim pro adalah 3 menit 57 detik. Sebelumnya mohon maaf, untuk pembicara selanjutnya diharapkan berbicara di depan podium yang telah disediakan. Kepada pembicara satu dari tim kontra, saya persilakan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Dewi Wahyuni sebagai pembicara pertama dari tim oposisi, di mana Dewan Juri seperti yang kita ketahui pada saat ini banyak sekali anak-anak pelajar siswa yang mengalami proses pembelajaran melalui buku digital, namun malah menjadikan proses pelajaran tersebut tidak efektif. Dewan Juri, maka dari itu mosi perdebatan pada kali ini muncul, di mana mosi perdebatan kali ini adalah e-book dapat meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa. Kami dengan tegas menolak adanya mosi ini, Dewan Juri. Mengapa? Karena goals kami adalah kami ingin meningkatkan budaya literasi pelajar tanpa adanya distraksi dari perangkat elektronik yang digunakan. Mengapa kami mengatakan seperti itu? Karena Dewan Juri, definisi dari e-book adalah buku elektronik atau buku digital yang isinya persis seperti dengan buku cetak, namun untuk mengaksesnya membutuhkan akses internet dan perangkat elektronik. Seperti contohnya situs Puskesmas, Google Book. Bukankah itu membutuhkan perangkat elektronik yang baik dengan akses internet yang lancar, Dewan Juri? Kemudian saya akan menyampaikan definisi dari siswa tersebut, di mana seperti yang kita ketahui, siswa itu memiliki karakter gampang untuk terdistraksi, Dewan Juri. Dan juga siswa itu harusnya sepenuhnya memerlukan pelajaran yang memiliki satu pusat fokus. Dan kedua, siswa itu merupakan pelajar yang menempuh jenjang dari pendidikan yang paling bawah seperti TK, SD, SMP, PAUD, Dewan Juri. Kemudian e-book memiliki karakteristik harus dengan internet yang lancar, harus dengan elektronik yang memadai. Karena apa, Dewan Juri? Karena itu memerlukan akses penyimpanan di elektronik tersebut, Dewan Juri, seperti penyimpanan yang mencukupi, Dewan Juri. Mengapa saya ingin menyanggah argumen yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, di mana mereka mengatakan
mengatakan e-book itu akan menjadikan buku yang belum tersedia menjadi tersedia. Oke, Dewan Juri, jika mereka mengatakan seperti itu, namun mereka tidak menyadari, Dewan Juri, bahwa dengan kita tuh udah pemerintah itu udah menyediakan buku untuk siswa belajar, Dewan Juri. Dengan adanya buku-buku itu, pemerintah juga sudah menyuplai buku ke sekolah-sekolah, Dewan Juri. Bukankah dengan adanya e-book ini malah menyulitkan akses untuk pelajar yang berada di daerah yang kurang memiliki akses internet, misalnya juga untuk pelajar yang tidak memiliki gawai dan juga elektronik lainnya, dan jadi bukankah ini jauh tidak meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa? Karena pada dasarnya pemerintah sudah menyuplai untuk siswa berliterasi dengan baik. Bahkan di setiap sekolah itu sudah ada loh, Dewan Juri, buku-buku yang memadai siswa untuk meningkatkan literasi mereka. Dan kemudian tim proposisi mengatakan dengan adanya e-book ini akan lebih efisien karena bisa melangsungkan ke halaman selanjutnya. Oke deh, jadi bukankah itu malah nantinya siswa tuh bakal tidak efektif untuk membaca buku tersebut, sehingga mereka kayak, ngapain aku baca buku di halaman ini, mending di skip aja sampai halaman terakhir, kan terakhir juga endingnya. Dan kemudian Dewan Juri, saya akan menyampaikan argumen kami yang pertama, mengapa dengan adanya mosi ini kami menentang, karena yang pertama adalah ini tidak akan menjadikan efisien karena siswa itu gampang terdistraksi dengan berbagai notifikasi yang muncul di perangkat elektronik di gawainya, dan misalnya mereka membaca buku dengan situs Puspesnas, mereka membaca di halaman sekian, terus ada notifikasi WA yang muncul, notifikasi TikTok yang muncul, mereka akan membuka notifikasi tersebut, dan ini sudah terbukti banyak bahwa di kalangan siswa itu seperti itu. Kemudian dengan adanya e-book ini tidak adanya pengawasan. Bagaimana dengan tidak adanya pengawasan budaya literasi dapat meningkat? Seperti yang kita ketahui, Dewan Juri, siswa itu merupakan anak-anak yang terkadang tidak minat dengan membaca, Dewan Juri. Dengan tidak adanya pengawasan, mereka akan merasa bahwa, oh ngapain juga aku baca buku, kan juga nggak ada yang ngawasin. Sedangkan kalau dengan buku cetak, siswa itu akan lebih dapat diawasi oleh misalnya gurunya, orang tuanya. Dengan ini mereka bakal misalnya orang tuanya mengawasi mereka selama membaca, bukankah itu lebih baik? Bukankah itu dapat meningkatkan budaya literasi yang diinginkan dari mosi ini, Dewan Juri? Sebenarnya kita ketahui juga budaya literasi siswa itu rendah, sehingga mereka tuh membutuhkan satu fokus dengan waktu yang panjang. Misalnya mereka membeli buku dan atau disediakan buku oleh pemerintah daripada situs Puspesnas, yang dimana situs ini tuh kayak waktu peminjamannya terbatas, Dewan Juri, dan itu juga harus ngantri. Bagaimana ini akan efisiensi karena tidak sesuai dengan minat baca siswa kalangan saat ini. Waktu yang dihabiskan oleh pembicara satu dari tim kontra adalah 5 menit. Kepada pembicara 2 dari tim pro, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Dewan Juri beserta para hadirin sekalian, serta rekan berpikir kami dari tim kontra yang saya hormati, serta rekan-rekan tim saya dari tim pro yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Abi Rehan selaku pembicara kedua pada mosi e-book meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa. Sebelumnya izinkan saya memberikan bantahan atau penjelasan kepada tim kontra, yang dimana tim kontra mengatakan bahwa dengan adanya e-book dapat menyebabkan distraksi. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwa tim kontra tidak memahami yang namanya penggunaan teknologi sendiri, yang dimana dalam teknologi ini ada yang namanya fitur jangan ganggu atau yang don't disturbing, yang dimana fitur ini dapat meminimalisir yang namanya terjadinya distraksi. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya adalah e-book. Mereka mengatakan bahwa e-book membutuhkan penyimpanan yang besar dan membutuhkan device yang memadai. Nyatanya, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa e-book memiliki penyimpanan yang lebih ringan. Bahkan apabila teman-teman mengakses e-book itu tidak memerlukan beberapa MB, hanya beberapa KB saja kita dapat mengakses buku-buku digital, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya adalah mereka mengatakan bahwa pemerintah menyuplai buku, Dewan Juri yang terhormat. Namun nyatanya, apakah setiap sekolah ada pemerintah yang menyuplai buku, Dewan Juri yang terhormat? Dan juga apakah mereka bisa menjamin pemerataan buku yang disuplai oleh pemerintah? Dan juga dalam menyuplai buku ini sendiri memerlukan anggaran yang lebih besar, Dewan Juri yang terhormat. Tentunya dengan adanya buku digital ini memudahkan yang namanya
pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya adalah mereka mengatakan bahwa dengan adanya fitur skip justru membuat pembelajaran menjadi tidak efisien. Namun nyatanya pada buku-buku tertentu terdapat sekali banyak poin-poin yang cukup panjang dan cukup tidak jelas, yang dimana inti dari bacaan tersebut hanya ada di bagian A atau di halaman tertentu saja, yang dimana dengan dipersilakan. Bagaimana dapat meyakini bahwa ini dapat meningkatkan literasi, seperti yang kita ketahui bahwa mengskip itu tuh tidak bakal meningkatkan literasi. Oke, baik. Dengan meningkatkan literasi, dengan menyikip justru siswa dapat lebih memahami apa yang ia baca. Seperti yang sudah disampaikan pembicara pertama kami, yang dimana literasi itu sendiri adalah proses yang namanya memahami daripada ilmu itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya adalah mereka mengatakan bahwa dengan adanya e-book itu sulit dikontrol oleh orang tua. Tampaknya Dewan Juri yang terhormat di sana tidak memahami teknologi itu sendiri ada namanya fitur kontrol orang tua, yang dimana orang tua itu dapat memantau apa yang diakses oleh anaknya, sehingga orang tua itu dapat mengontrol walaupun orang tua sedang bekerja jauh, tapi orang tua itu dapat mengontrol apa yang diakses oleh anaknya, apa yang diakses oleh anaknya, berapa lama anaknya mengakses daripada teknologi tersebut. Selanjutnya adalah dipersilakan. Bukankah jika mau mengakses buku lebih baik dibandingkan dengan mengakses elektronik sehingga lebih terjamin untuk pengawasan orang tuanya? Terima kasih. Oke, baiklah. Seperti yang sudah saya bilang bahwa di buku elektronik itu yang kita gunakan meja gawai itu terdapat fitur yang namanya kontrol orang tua, yang dimana orang tua itu dapat tahu. Sedangkan kalau kita baca buku biasa, orang tua kita bekerja, apakah orang tua kita tahu kita baca buku? Sedangkan orang tua tidak berada di tempat, Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada argumentasi kami adalah ibu. Tidak, terima kasih. Ibu memudahkan siswa meningkatkan literasi, yang dimana ibu ini memiliki bentuk fleksibel, Dewan Juri yang terhormat, sehingga siswa ini lebih mudah membacanya. Selanjutnya yang kemudian adalah mendorong daripada siswa tersebut untuk meningkatkan budaya literasi. Selanjutnya adalah bentuk e-book yang digital memudahkan pembawaan siswa. Nyatanya Dewan Juri yang terhormat, banyak sekali siswa yang mengeluhkan kayak dia harus membawa buku yang berat, sehingga itu membuat ia malas untuk membaca. Dengan adanya e-book, dia tidak perlu berat-berat lagi membawa buku yang tebal-tebal. Dia hanya cukup membaca buku yang ada di gawainya. Selanjutnya adalah e-book memiliki harga yang ekonomis dan ramah di kantong pelajar. Dapat kita ketahui bahwasanya buku digital itu memiliki harga yang lebih murah dalam pembuatan dan juga pembeliannya, sehingga dengan harga pelajar dapat mengakses buku digital dengan lebih murah, dan juga penulis juga dapat menghasilkan lebih banyak buku, sehingga itu dapat memudahkan transfer ilmu pengetahuan, yang dimana transfer ini dapat meningkatkan daripada literasi siswa tersebut. Selanjutnya adalah e-book memiliki aksesibilitas yang mudah, sehingga dapat diakses oleh banyak pihak. E-book membentuk digital, sehingga e-book tidak mungkin rusak, yang dimana dengan buku-buku yang rusak membuat siswa itu menjadi malas. Buku itu rusak, kayak nanti aja kita bacanya. Namun dengan e-book yang tidak mungkin rusak, siswa dapat lebih menyenangi membaca. Dan juga e-book sendiri tidak memerlukan tempat penyimpanan yang memadai, karena hanya perlu disimpan di HP. Seringkali siswa itu malas membaca karena e-book ini dinilai kayak memerlukan tempat kamarnya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami yakin dan percaya bahwa mosi ini dapat diperdebatkan hingga akhir perdebatan. Sekian, terima kasih. Waktu yang dihabiskan oleh pembicara dua dari tim pro adalah 5 menit. Kepada pembicara dua dari tim kontra, saya persilakan. Baik, izinkan saya menyusun ulang argumentasi saya dalam beberapa menit. Terima kasih. Baiklah, sebagai Bang, boleh ulang. Saya akan mulai berbicara dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sedari awal dan kami jelas bahwa kami meyakini bahwa adanya e-book ini tidak akan meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa adalah seorang pelajar yang rentan akan adanya distraksi dari perangkat elektronik yang mereka gunakan. Dewan Juri. Lalu kita berada di negara berkembang, di mana negara berkembang kita ini adalah sebuah negara di mana negara kita masih memiliki yang namanya minimnya literasi
literasi Dewan Juri, sehingga kami merasa dengan menggunakan e-book ini justru tidak akan mampu untuk menaikkan budaya literasi di negara tersebut, Dewan Juri. Sebelum masuk pada argumentasi saya akan menyanggah beberapa poin argumentasi dari tim kontra. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa e-book ini mempunyai fitur yang namanya bookmark ataupun penyimpanan, sehingga mereka bisa loncat bab dan mereka bisa kembali ke bab tersebut. Namun sadarilah Dewan Juri, bukankah buku konvensional juga dapat melakukan hal tersebut? Kita bisa memberikan sebuah pembatas buku, kita bisa tetap loncat ke bab selanjutnya, sehingga kami merasa e-book ini tidak akan menjadi suatu hal yang se-efisien itu untuk pembelajaran Dewan Juri. Lalu yang kedua, mereka mengatakan pengawasan orang tua ini bisa diawasi oleh melalui adanya fitur kontrol orang tua. Namun Dewan Juri sadarilah di e-book tersebut orang tua tidak begitu mengetahui apa yang dibaca anaknya. Sedangkan jika kita mempunyai buku konvensional ataupun buku cetak, kita sebagai orang tua dan sebagai guru, kita mempunyai pengawasan yang penuh terhadap buku tersebut karena kita mengetahui apa saja yang mereka baca, apa saja buku yang mereka miliki, Dewan Juri. Lalu yang ketiga, mereka mengatakan bahwa e-book ini tidak perlu penyimpanan yang besar. Namun sadarilah Dewan Juri, jika semua hal yang ingin kita cari ini melalui e-book, bukankah hal tersebut kita akan mendownload hal tersebut ataupun mengunduh buku tersebut dengan sangat banyak, dan itu tetap akan menggunakan ruang yang besar, Dewan Juri. Lalu yang selanjutnya, tidak terima kasih, mereka mengatakan bahwa e-book ini tidak akan mungkin rusak. Oke lah, jika tidak akan mungkin rusak, tapi e-book ini tidak menutup kemungkinan bahwa e-book ini akan terhapus, Dewan Juri. Dan dengan adanya terhapus tersebut, bukankah kita harus membeli ulang buku tersebut atau kita harus mengantri ulang buku tersebut, Dewan Juri? Sehingga dengan adanya bantahan tersebut, kami sebagai pembicara dari tim oposisi menolak dengan tegas adanya mosi yang mengatakan bahwa e-book dapat meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa. Karena goals kami adalah meningkatkan budaya literasi siswa tanpa adanya distraksi dari perangkat elektronik yang mereka gunakan, Dewan Juri. Masuk pada argumentasi, tidak terima kasih, masuk pada argumentasi saya yang pertama. Siswa ini akan berdampak pada penyalahgunaan perangkat elektronik, Dewan Juri. Bayangkan ketika kita menjadi guru dan kita menyuruh ataupun memberi instruksi kepada anak-anak murid kita untuk bukalah buku elektronikmu di halaman segini, di halaman sekian. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut akan membuka hal lain di perangkat elektronik mereka, Dewan Juri, karena buku elektronik tersebut tidak memiliki akses untuk menutup semua aplikasi yang sedang berjalan, Dewan Juri. Lalu interupsi saudaraku. Silakan. Anda mengatakan bahwa buku konvensional juga memiliki bookmark yang dimana itu dapat menjadi penanda buku. Namun apakah buku konvensional yang memiliki halaman yang beratus-ratus dan berlembar-lembar itu kita dengan mudah untuk menyekip ke halaman berikutnya? Sedangkan dengan buku digital itu justru kita tinggal tekan, kita bisa skip langsung ke halaman 100, halaman 1000 dan sekian. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa saja untuk meloncat halaman tersebut dan itu tidak akan memakan waktu yang begitu lama. Sehingga kami rasa tidak mengapa jika kita menggunakan buku konvensional lalu kita meloncati beberapa ratus halaman, karena kami rasa tidak akan menghabiskan hingga 1 jam ataupun 2 jam, Dewan Juri. Lalu masuk pada argumentasi yang kedua, tidak akan adanya pemerataan pendidikan di suatu negara, karena sadarilah, karena suatu negara ini tidak memiliki yang namanya daerah-daerah yang tertinggal. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki elektronik ataupun tidak memiliki aksesibilitas kuota, jaringan, perangkat maupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan? Karena sadarilah Dewan Juri, pemerintah sudah mensuplai buku baik pelajaran maupun buku cerita untuk menunjang siswa tersebut. Dan kalaupun mereka mengatakan bahwa ini tidak seefektif itu, namun kami rasa hal ini lebih baik daripada adanya e-book ini. Justru akan menimbulkan sebuah ketertinggalan di suatu daerah-daerah yang ada di daerah terpencil, Dewan Juri, sehingga kami merasa tidak menyetujui adanya mosi ini, di mana e-book ini akan meningkatkan budaya literasi, karena kami merasa siswa ini akan sangat amat mudah untuk terdistraksi dan tidak akan adanya pemerataan pendidikan. Bangga menjadi oposisi. Terima kasih. Waktu yang dihabiskan oleh pembicara dua dari tim kontra adalah 5 menit. Kepada pembicara 3 dari tim pro, saya persilakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri serta hadirin yang terhormat, rekan tim kontra yang saya hormati serta rekan tim pro yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memberikan bantahan kepada pembicara kedua dari tim pro yang mana ia menyebutkan bahwa ibu tidak meningkatkan literasi. Namun akan saya pertanyakan data dari mana yang menyebutkan bahwa ibu tidak meningkatkan literasi sama sekali. Dan juga pembicara kedua dari tim kami telah menyebutkan bahwa adanya fitur jangan ganggu di handphone jika pembicara kedua dari tim kontra merasa ibu itu mengganggu. Dan juga ia menyebutkan bahwa e-book dapat terhapus sedangkan buku cetak tidak. Namun seperti yang kita ketahui, sepertinya tim kontra tidak memahami teknologi itu sendiri karena handphone juga memiliki fitur yang namanya membackup dan ada yang namanya flash disk. Dan juga apakah semua daerah juga dapat dengan mudah disuplai jika akses untuk menyebarkan buku ke daerah tersebut saja sulit? Oke, akan saya lanjutkan dengan argumen kami. Yang pertama, pihak UNESCO menyebutkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya sebesar 0,001%, yang artinya hanya 1 dari 1000 orang yang gemar membaca. Dan juga sudah disebutkan oleh pembicara satu dari tim kami yang dimana Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara. Dewan juri yang terhormat. Oke, akan saya lanjutkan dengan argumen kami. Yang pertama, ibu memudahkan siswa mencari akses sesuatu hingga meningkatkan literasi. Di era digital sekarang nyatanya bahwa literasi sangat rendah dan banyak yang lebih memilih menggunakan e-book untuk mencari informasi. Dan dengan adanya e-book dapat meningkatkan minat baca karena menggunakan karena katakanlah banyak orang-orang di zaman sekarang ini menggunakan gawai semua dan e-book dapat diakses melalui gawai. Dijelaskan pada Seminar Nasional Bahasa Dasar yang dilakukan oleh para dosen dari Universitas PGRI Aceh. Silakan. Bagaimana ibu dapat meningkatkan budaya siswa yang Anda katakan itu budaya siswa di Indonesia? Apakah budaya literasi yang meningkat itu sesuai dengan karakteristik siswa dari pelajaran? Terima kasih. Saya ujikan argumen kami. Dijelaskan pada Seminar Nasional Bahasa Dasar dilakukan oleh para dosen dari Universitas PGRI Medion bahwasanya sifat membaca siswa sebanyak 79% didapat pada saat siswa membaca e-book, yang dimana siswa lebih suka membaca e-book karena lebih mudah membawa gawai daripada membawa buku. Bukankah dari situ saja sudah jelas Dewan Juri yang terhormat bahwa dengan adanya e-book sangat meningkatkan literasi siswa. Selain itu, bentuk e-book juga fleksibel, juga memudahkan para siswa untuk mengakses bacaan apapun yang dimau. Yang kedua, harga yang lebih ekonomis daripada buku cetak. Kebanyakan harga buku cetak sangat mahal dibanding dari harga e-book itu sendiri karena e-book hanya cukup diakses melalui internet tanpa harus kita pergi jauh-jauh untuk membeli buku. Ketua Profesor Insinyur Masyuri PhD menyebutkan bahwasanya dari penelitian-penelitian yang telah lakukan, harga buku cetak tergolong sangat mahal dan menguras kantong. Dan jika buku cetak rusak, akan mengeluarkan lebih banyak lagi harga untuk memproduksi ulang buku tersebut dan untuk membeli buku tersebut dibandingkan dengan e-book yang hanya perlu mendownloadnya saja. Selanjutnya, e-book lebih up to date dibandingkan dengan buku cetak. Telah disampaikan oleh pembicara dua dari tim kami. Bagian keaksaraan Kemendikbud menyebutkan dalam rapatnya bahwa buku cetak lagi-lagi sulit diakses untuk informasi-informasi terbaru, sedangkan e-book cukup update karena biaya produksinya dan waktu membuatnya tidak lama seperti membuat buku cetak. Bahkan Nadiem Makarim sendiri menyebutkan bahwa e-book yang lebih digandrungi oleh para remaja serta siswa-siswa dalam mengakses bacaan-bacaan yang digemari. Kita bisa mengakses jurnal-jurnal dari sekolah lain tanpa harus pergi jauh-jauh untuk mencari buku, sedangkan buku cetak jangkauannya juga lebih sempit. Yang selanjutnya, e-book tidak akan rusak. Oh iya ya. E-book tidak akan rusak. Di SMA Negeri Sangatta Utara, Kutai Timur, banyak buku cetak yang rusak faktor rayap dan banjir. Dewan Juri yang terhormat, sudah jelas kekurangan dari buku cetak itu sendiri dibandingkan dengan e-book. Dewan Juri, dibandingkan dengan e-book yang tidak akan pernah rusak karena e-book tidak perlu tempat penyimpanan yang berlebih seperti buku cetak. Dan juga disebutkan oleh pembicara kedua dari tim kontra yang dimana negara kita itu negara yang berkembang sehingga memerlukan bla 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 bla. Sedangkan apakah kita harus sedangkan di zaman yang sekarang kita sebagai penerus zaman, bukankah kita juga harus paham teknologi? Apakah negara kita akan terus menjadi negara yang tertinggal dan terbelakang? Dan sampai kapan negara kita tidak akan menjadi negara yang maju? Sekian, kami yakin dan percaya bahwa mosi kali ini dapat diperdebatkan hingga akhir, bahkan rekan tim kontra setuju dengan mosi kali ini. Terima kasih. Waktu yang dihabiskan oleh pembicara ketiga dari tim pro adalah 4 menit 26 detik. Kepada pembicara 3 dari tim kontra, saya persilakan.
Saya mulai berbicara dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat dan tim pemerintah yang terpelajar, perdebatan ini adalah perdebatan yang menemui poin bentrokan. Apakah pada akhirnya sisi mana yang akan menjadi lebih efektif untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa? Sebagai tim kontra, kami percaya bahwa kalaupun diterapkan, e-book ini tidak akan pernah menjadi efisien. Di mana poin pertama bahwa e-book berbasis perangkat elektronik dan berdasarkan akses internet. Di mana siswa itu sebenarnya memiliki kalangan dari paling dasar, ada siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, di mana tidak mungkin bagi siswa PAUD untuk mengakses gawai sejak dini Dewan Juri. Lalu yang kedua adalah mengenai aksesibilitas yang tidak akan pernah sama, karena Indonesia merupakan negara berkembang di mana ada daerah-daerah yang belum dapat dibantu ataupun belum dapat dilakukan penerapan e-book ini, sehingga pada akhirnya aksesibilitas terhadap e-book ini tidak akan pernah sama di dalam suatu negara berkembang, dan sehingga pada akhirnya akan terjadi ketidakmerataan pendidikan Dewan Juri. Masuk ke poin sanggahan saya yang pertama, tim pemerintah menyebutkan bahwa e-book ini bisa menyediakan buku yang tidak ada di suatu wilayah tertentu. Sadar Dewan Juri, namun dengan menerapkan e-book akan terdapat lebih banyak daerah yang tidak bisa mengakses e-book itu sendiri dibandingkan dengan mengakses buku yang ada. Sedangkan Dewan Juri dengan membuka akses terhadap buku cetak menjadi lebih luas dibandingkan dengan elektronik book, itu akan memberikan akses yang lebih luas dibandingkan yang lebih luas terhadap daerah-daerah yang terpencil Dewan Juri. Lalu yang kedua adalah tim pemerintah mengatakan bahwa kita tidak perlu waktu lama. Tim pemerintah mengatakan bahwa tidak, terima kasih, penyebarluasan ini akan lebih mudah. Sadar Dewan Juri, dengan semakin mudah penyebarluasan ini maka akan berpotensi lebih besar lagi untuk terjadi bajakan, sehingga pada akhirnya apa? Kami memikirkan si penulis di sini Dewan Juri. Penulis akan menjadi lebih rugi karena saking mudahnya aksesibilitas yang dimiliki oleh elektronik book itu, sehingga penulis ini akan sangat dirugikan pada kasus ini. Lalu tim pemerintah juga menyebutkan bahwa ada bookmark, dan di sini kami menyebutkan bahwa tim pemerintah ini terlalu berlebihan terhadap penghematan waktu dan efisiensi waktu, karena menurut kami untuk membuka halaman langsung ke halaman 236 itu tidak memerlukan waktu hingga berjam-jam, sehingga tim pemerintah ini hanya terlalu takut terhadap efisiensi waktu, sehingga efisiensi waktu ini akan tetap sama pada kedua sisi. Lalu font custom, di mana siswa ini sebenarnya tidak akan terlalu peduli dengan Dewan Juri terhadap font custom. Karena apa? Kalaupun buku yang dibuka itu adalah buku IPA yang isinya tentang anatomi, siswa ini tidak lagi mempedulikan tentang font. Siswa pada akhirnya akan tetap fokus pada materialnya. Mereka tidak akan terlalu peduli terhadap font itu, apakah font itu Calibri ataupun itu berupa lettering Dewan Juri. Lalu terdapat fitur dikte. Sadari Dewan Juri bahwa esensi sebenar dari budaya literasi itu merupakan tradisi berpikir yang diikuti oleh proses membaca. Tidak, terima kasih, diikuti oleh proses membaca, sehingga pada Dewan Juri apabila siswa ini membaca buku itu langsung dibandingkan dengan menerapkan fitur dikte, itu akan membuat literasi itu menjadi menangkap esensi yang sebenar dari literasi itu, di mana ia membaca langsung buku tersebut dan akan menciptakan pribadi yang lebih pemikiran yang lebih kritis karena membaca sendiri dibandingkan menerapkan fitur dikte. Lalu mereka juga menyebutkan bahwa ada fitur jangan ganggu. Namun Dewan Juri, para siswanya akan tetap terdistraksi. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa di HP mereka ada Instagram, di HP mereka ada TikTok, mereka akan tetap membukanya meskipun mereka tidak terganggu dengan notifikasi WhatsApp. Mereka akan tetap ada keinginan yang besar untuk membuka Instagram. Silakan. Anda mengatakan bahwa siswa dapat dengan mudah saja membuka fitur jangan ganggu karena ada Instagram dan lain-lain. Namun kalau memang niat siswa itu untuk membaca, justru dia tidak akan membuka hal tersebut, dan juga dengan adanya fitur jangan ganggu. Baik, terima kasih. Oleh karena itu kami sudah jelaskan bahwa siswa itu pada dasarnya mudah terdistraksi Dewan Juri. Itu memang sudah karakteristik dari siswa, karakteristik dari anak-anak, sehingga apa? Mereka akan tetap terdistraksi karena mereka sudah tahu bahwa HP aku punya Instagram, HP aku punya TikTok, aku akan membuka TikTok karena aku akan membuka Instagram dengan mencet volume. Lagi pula kan guruku nggak tahu. Lalu tim pemerintah juga menyebutkan bahwa tidak memerlukan jaringan internet yang banyak. Memang tidak memerlukan jaringan internet banyak. Lalu pikirkan daerah yang tidak memiliki internet sama sekali Dewan Juri. Lalu tim pemerintah juga membawakan bahwa suplai buku pemerintah ini akan lebih mudahkan pemerintah karena pemerintah akan lebih hemat. Lalu Dewan Juri, yang saya pertanyakan, di mana kontribusi pemerintah yang nyata akan terbentuk oleh pemerintah untuk para generasi penerus bangsa itu? Lalu apabila ditiadakan kontribusi dari pemerintah, maka kontribusi ini tidak akan terlihat secara nyata loh Dewan Juri terhadap peran pemerintah dalam siswa-siswa yang ada di Indonesia ini. Lalu ada kontrol orang tua. Mereka sudah menyebutkan kontrol orang tua, sudah sempat saya sanggah, namun mereka lupa bahwa bagaimana dengan pengawasan guru. Guru itu tidak tahu lah kalau kita buka Instagram. Kalau guru suruh kita buka buku e-book IPA, maka guru tidak tahu kalau sebenarnya kita buka reels Instagram. Guru itu tidak mempunyai pengawasan. Tapi kalau kita buka buku cetak, guru tahu kita buka
bukan buku cetak loh Dewan Juri. Lalu tim pemerintah juga menyebutkan tidak murah, lagi pula kan buku cetak itu sudah bantuan dari pemerintah loh Dewan Juri. Lalu apabila kita mau beli e-book itu juga dibeli dan juga e-book itu memerlukan kuota sehingga pada akhirnya biaya yang dikeluarkan akan tetap sama Dewan Juri. Lalu tim pemerintah juga menyebutkan bahwa buku bisa rusak. Baik bangga mendukung adanya, bangga menolak adanya musiknya. Terima kasih. Waktu yang dihabiskan oleh pembicara ketiga dari tim kontra adalah 5 menit. Sekarang saatnya memasuki sesi kesimpulan. Waktu 3 menit kepada tim kontra. Saya persilakan. Saya akan mulai berbicara dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, yang kita ketahui posisi perdebatan pada kali ini adalah e-book meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa. Dewan Juri, tim kami telah menyampaikan bagaimana karakteristik dari siswa tersebut, yang dimana siswa itu gampang terdistraksi loh Dewan Juri dengan adanya e-book ini. Kami telah juga mempunyai goals yang kami ingin meningkatkan budaya literasi belajar tanpa adanya distraksi dari perangkat elektronik yang digunakan. Dan kami juga telah menyampaikan mengapa tidak efisien, karena di Indonesia itu masih belum rata dengan akses internet dan juri. Dan juga tidak semua siswa, kami telah menyampaikan, memiliki gawai yang memadai, elektronik yang memadai. Tidak semua siswa memiliki handphone dan juri untuk mengaksesnya. Dan kemudian kami telah tim pemerintah mengatakan bahwa ini akan menjadi efisien karena siswa dapat membaca buku dalam waktu yang singkat untuk men-skip beberapa halaman. Bagaimana dengan budaya literasinya dan juri? Mereka tidak menyampaikan budaya literasi yang baik di dunia mereka itu gimana. Mereka hanya mengatakan ini dapat efisien karena waktu yang singkat. Mereka mengatakan bahwa itu dapat selesai dalam beberapa waktu karena dalam poin yang mereka sampaikan, poin materinya tersampaikan dari e-book tersebut. Padahal dari juri yang kita maksudkan adalah e-book itu untuk meningkatkan budaya literasi, bukan untuk memahami suatu materi. Dan kemudian dari juri sebenarnya tim kami telah menyampaikan bahwa dengan adanya e-book itu kurang adanya kontribusi dari pemerintah. Kami telah menyampaikan peran pemerintah adalah menyediakan buku-buku kepada sekolah Dewan Juri, bukan menyediakan e-book. Dan juga pemerintah dan efisiensinya pemerintah tuh nggak menyediakan kuota buat mengakses adanya e-book ini Dewan Juri, bukankah seperti itu? Dan kemudian adanya pengontrolan orang tua yang mereka mengatakan adanya mode jalan ganggu. Kami telah menyampaikan itu tidak bakal efektif Dewan Juri karena karakter siswa sendiri adalah gampang untuk terdistraksi. Mereka merasa tidak ada yang mengawasi dan juga kalaupun diawasi mereka bakal tetap untuk melakukan karena orang tua juga tidak bakal tahu, tidak akan ngecek, dan juga guru juga tidak akan tahu apa yang mereka buka dari elektronik mereka. Dan dapat banyak kok Dewan Juri contoh sekarang siswa yang tadi kami sampaikan disuruh buka buku ekonomi, disuruh buka buku IPA, malah bukanya ke aplikasi yang lain. Kami telah menyampaikan seperti itu Dewan Juri. Dan tim dari pemerintah tidak dapat menyampaikan bagaimana dengan karakter siswa yang telah kami sampaikan gampang terdistraksi dan siswa itu membutuhkan suatu fokus yang nyata Dewan Juri. Dan kemudian kami juga telah tim pemerintah dari tadi mempermasalahkan efisiensi waktu, dan kami telah menyampaikan itu dengan baik Dewan Juri di pembicaraan kedua dan ketiga kami. Waktu yang dihabiskan oleh pembicara pertama dari tim kontra adalah 3 menit. Waktu 3 menit untuk membaca kesimpulan. Untuk tim pro, saya persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan bagaimana jalannya perdebatan pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, pada kali ini kami mendapatkan kesempatan untuk mendukung mosi pada hari ini, yaitu e-book dapat meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa. Dewan Juri yang terhormat, dari tadi tim oposisi hanya menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan daripada buku konvensional itu sendiri. Mereka melupakan bahwa buku konvensional juga memiliki kekurangan itu sendiri, seperti kerusakan dan juga biaya
biaya penanganannya yang sangat mahal itu sendiri. Dan juga tim oposisi juga melupakan esensi daripada e-book sendiri. E-book sendiri itu adalah buku alternatif sebagai penunjang bagi buku konvensional, yang dimana dijelaskan seperti dalam kasus lamanya penyampaian buku konvensional yang sampai ke sekolah-sekolah pelosok yang dari tadi ditegaskan oleh tim oposisi, maka e-book itu sendiri hadir sebagai pendukung atau sebagai alternatif untuk menunggu datangnya buku konvensional yang datang dari pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dan dari pembicara pertama, tim kontra mengatakan bahwa tidak efektif e-book ini sendiri karena banyak sekali distraksi di alat elektronik seperti notifikasi Instagram, media sosial dan semacamnya. Dewan Juri yang terhormat, sudah saya katakan bahwa di HP itu sendiri memiliki fitur jangan ganggu dan parents control atau pengawasan orang tua, yang dimana orang tua dapat melihat pergerakan apa saja yang dilakukan dari anaknya tersebut dan juga termasuk dengan gurunya. Dan e-book juga menyulitkan di pelosok dan yang dimana katanya tidak mendapatkan internet dan segala macamnya, bahwa bukankah pada saat ini, pada hari ini, bahwa pemerintah sudah sangat gencar-gencarnya untuk meningkatkan pelayanan internet di seluruh pelosok Indonesia. Dan juga dari P2 Pro kami, pembicara kedua Pro kami sudah menyatakan bahwa e-book mempermudah mobilitas membaca, yang sudah dijelaskan bahwa tadi saya menyatakan bahwa e-book itu sendiri bisa menjadi alternatif bagi buku konvensional. Dan disinggung bahwa kami tidak menjelaskan literasi, Dewan Juri terhormat, dan dari awal sudah saya katakan bahwa literasi menurut kami bukan hanya tentang membaca tapi memahami, dan mereka juga menganggap bahwa literasi tentang meningkatkan budaya membaca. Dan bagaimana Dewan Juri terhormat, dan sadarilah Dewan Juri terhormat, bagaimana jika seseorang itu hanya membaca tapi tidak memahami apa yang dibaca. Bukankah itu adalah salah satu bentuk dari membuang-buang waktu saja yang sebenarnya bisa waktu tersebut untuk dilakukan kepada hal-hal yang lebih produktif, Dewan Juri yang terhormat. Dan kami bisa menyatakan bahwa e-book lebih efektif karena e-book lebih up to date dan penyebarannya lebih mudah melewati website, email dan semacamnya. Maka dari itu, maka promosi ini. Waktu yang dihabiskan oleh pembicara satu dari tim Pro adalah 3 menit. Baik, kita beri tepuk tangan kepada SMA 9 dan juga SMA 9. Setelah ini kita kembali ke sesi 2 dan